Hah? Ini live streaming YouTube. Oh itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Nusalli wa nusallim ala sayyidina Rasulillah wa huwa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawala. Liridallah ta'ala al-Fatihah. 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 Bismillah. Alhamdulillah, bersyukur malam ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan amaliyah ibadah, dilanjutkan dengan tafaqquh fiddin, ta'lim. Semoga kegiatan kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan beberapa bulan yang lalu
telah disampaikan pembagian dari sifat 20, yaitu nafsiyah, salbiyah, dan ma'ani. Pembagian yang keempat itu adalah ma'nawiyah. Ma'nawiyah ini terdiri dari 7 sifat, yaitu qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, dan mutakallimun. Apa itu ma'nawiyah? Ma'nawiyah itu adalah nyawa daripada ma'ani itu sendiri. Bahasa yang lebih mudah dipahami, ma'nawiyah itu adalah pelaku dari makna itu sendiri. Pelaku daripada sifat 20. Yang pertama adalah qadirun. Allah itu punya sifat qadirun, artinya yang berkuasa. Hanya karena sighahnya, hanya karena ditambah yang saja, maka makna itu berubah. Kalau qudrah itu artinya kuasa. Kalau qadirun itu artinya yang berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Cukup dengan kalimat qadirun, maka melenyapkan kuasa pada makhluk. Jadi dengan adanya qadirun, maka yang lain itu tidak punya kuasa, tidak ada kuasa. Kalau kita mengangkat sesuatu lalu kita katakan saya kuasa, maka itu adalah rasa-rasa saja, rasa-rasa seakan-akan diri kuasa, padahal hakikatnya tidak punya kuasa, tidak ada kuasa. Maka kalau ditanya, memangnya kita ini kuasa dari segi apa? Coba, itu menjadi renungan. Atas dasar apa kita mengatakan bahwa kita kuasa?
karena ada energi. Dari mana energi itu diperoleh? Dari makan, dari minuman. Siapa yang menumbuhkan makanan? Siapa yang mengadakan minuman? Jadi daripada hakikatnya, sejatinya kita ini tidak sama sekali memberi kontribusi dari segala apa yang kita kerjakan. Ini hakikat. Secara hakikat sama sekali kita ini tidak ada kontribusi sedikit pun dalam perbuatan kita ini. Nah, jadi berangkat dari sifat di awal tadi, qadirun. Allah itu maha kuasa, kuasa atas segala-galanya, kuasa atas tubuh diri yang zahir, kuasa atas tubuh diri yang batin, dan kuasa daripada makhluk seluruhnya. Lalu yang kedua adalah muridun. Muridun itu yang berkehendak, bahwa Allah memiliki sifat fa'alun lima yurid, berkehendak sesuai dengan keinginannya. Maka maha kehendak Allah ini itu bukan dia ada setelah kata muridun itu ada, tapi terjadinya alam ini itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadirun, muridun, alimun. Alimun artinya yang maha mengetahui, yang mengetahui. Jadi Allah itu alimun, yang mengetahui. Pengetahuan Allah ini tanpa batas. Jangkauan pengetahuan Allah ini tanpa batas. Jauh sebelum hamba mengadu kepadanya, sudah lebih dulu Allah itu maha tahu. Makanya pemberian Allah itu lebih cepat daripada doa munajat yang kau panjatkan. Pemberian Allah itu lebih cepat daripada doa yang kau panjatkan. Sebelum doa itu kau panjatkan, ijabahnya Allah itu lebih cepat. Hanya kalimat dalam pasaran, untung aja gua, untung lu nggak apa-apa, hampir aja gua. Nah itu untung, hampir, itu nggak masuk dalam
akidah tauhid itu. Termasuk kebetulan. Istilah-istilah kebetulan itu sebenarnya tidak ada, tidak dibenarkan. Qudrat, qadirun, muridun, alimun. Kemudian hayyun. Hayyun itu yang hidup. Yang hidup ini cukup dengan kata yang hidup saja. Semuanya berpulang kepadanya. Sampai malam ini mata masih melihat, berarti matamu hidup. Punya siapa itu? Punya Allah. Sampai malam ini telinga masih mendengar, berarti telinga yang hidup. Punya siapa telinga itu? Punya Allah. Tangan bergerak, berarti tangan hidup. Kalau tangan hidup berarti ada yang menghidupi. Kalau mata masih bisa melihat, matanya hidup, berarti ada yang menghidupi. Telinga masih mendengar, berarti ada yang menghidupi. Nah, jadi kesemuaan itu adalah terbit daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seluruh elemen yang ada di tubuh zahir ini, dia dihidupkan oleh Zat yang Maha Kuasa. Kemudian Sami'un, yang mendengar, sifat daripada zahir, yang mendengar. Mana sifat daripada zahir? Sifat daripada zahir itu adalah segala yang nampak, segala yang terlihat. Terbit daripada Allah. Basirun, yang melihat, sifat pada batin. Sifat pada batin itu yang tidak terlihat tapi dia ada, yaitu rasa pada diri. Nah, baik zahir maupun batin, dua-duanya itu terbit daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketujuh adalah mutakallimun, yang berkata-kata. Mutakallimun itu artinya yang berkata-kata. Bagaimana Allah itu berkata-kata? Wallahu a'lam. Dengan caranya. Nah, jadi sifat maknawiyah itu terdiri dari 7 tadi, dan mesti dipahami bahwa mulai dari qadirun, Allah yang kuasa, muridun, Allah yang berkehendak, alimun, Allah yang maha, Allah yang mengetahui, hayyun, Allah yang hidup, sami'un, Allah yang mendengar, basirun, Allah yang melihat, mutakallimun, Allah yang berkata-kata. Nah, itu semua tersimpulkan, terhubungkan pada kalimat la ilaha illallah.
Jadi kalau mau dihubungkan maknawiyah itu tertuju kepada la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah itu artinya, maknanya ya, tiada yang lain, yang ada hanya Allah. Maka terjemah la ilaha illallah itu bukan tiada Tuhan yang wajib disembah. Kalau terjemahnya itu secara mantik ilmunya masih keliru. La ilaha illallah diterjemahkan tiada Tuhan yang wajib disembah. Kalau dia diterjemahkan tiada Tuhan yang wajib disembah, berarti ada yang enggak wajib. Padahal terjemahnya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, makna dari la ilaha illallah itu apa? Maknanya adalah tiada yang lain, yang ada hanya Allah. Maka mulai dari nafsiyah, salbiyah, ma'ani itu tiada yang lain, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya kita ini disebut dengan mumkinun mawjud, mumkinun adam. Imkanul mawjud, imkanul adam. Kita ini ada sekarang, tapi pada masanya nanti akan tiada. Kalau yang enggak ada sekarang, pada masanya nanti bisa saja ada. Contohnya malam ini jamaah ini ada, tapi pada masanya nanti bisa saja nanti tiada. Mana si A meninggal karena habis minum kopi 2 gelas, mabok dia. Jadi adanya kita ini bukan hakiki, ketiadaannya juga bukan hakiki. Adanya bukan hakiki, ketiadaannya muhdas ini bukan hakiki. Mana yang ketiadaannya bukan hakiki? Hari ini cucung belum lahir, berarti enggak ada. Tapi pada masanya nanti dia ada. 20 tahun lagi dia ada. Berarti Adam ketiadaannya bukan hakiki, karena suatu saat akan ada. Adanya kita ini bukan hakiki, karena suatu saat akan tiada. Kalau Allah tidak berlaku akan hal itu, maka Allah disebut wajibal wujud. Wujudnya, kalau wujudnya kita ini Adam, kalau Adamnya sekarang ini bisa saja wujud pakai ain, bukan pakai hamzah, bukan Adam tapi Adam. Maka la ilaha illallah itulah zat wajibal wujud hakiki mutlak, yang ada hakikatnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka ada yang bertanya waktu itu di mana? Al-Yakin. Tapi ini nyimpang dari pembahasan. Banyak yang tahlil itu dengan menyambungkan kalimat la ilaha illallah, la ma'bud illallah. Dan itu enggak asing kan? La ilaha illallah, la maksud illallah. Kalau mau diterusin, la ma'buda illallah, la maksuda illallah. Terus yang ketiga, ada yang mengucapkan la ilaha illallah, la maujuda illallah. Nah, yang jadi soal ini yang ketiga ini, la maujuda illallah. Nah, sighah tiga ini, ma'buda, maksuda, maujuda, sighahnya ini adalah isim maf'ul. Isim maf'ul. Isim maf'ul itu apa? Ma waqa'a alaihi fi'lul wal fa'il. Sesuatu yang terhubungkan, yang bertemu alaihi atasnya fi'il dan fa'il. Fi'il itu pekerjaan, fa'il itu adalah pelakunya. Pertama adalah ma'buda. Ma'buda itu artinya disembah. Disembah. Berarti ada yang menyembah, ada yang disembah. Seolah ini kalimat selesai, enggak ada masalah. Lalu yang kedua adalah maksuda, artinya yang dituju. Ada yang menuju, ada yang dituju. Seolah ini sudah selesai, nggak ada masalah. Nah, yang jadi masalah ini yang nomor 3, yang masih banyak bertanya-tanya, yaitu maujudah. Karena memahami isim maf'ul tadi begitu, ma'buda disembah, maksuda dituju, maujuda diadakan. Karena maujuda ini diadakan, maka dipahami keliru. Masa iya Allah itu diadakan? Kalau Allah itu diadakan, berarti dia muhdas, baharu. Nah, di sini harus hati-hati. Menyalahkan orang yang mengucapkan la maujuda illallah, jangan cepat-cepat menyalahkan. Jangan cepat-cepat menyalahkan. Kenapa jangan cepat-cepat menyalahkan? Harus dikaji lebih jauh lagi. Maujuda khilaful ma'dum. Kalau dilihat dari kamus, maujuda itu khilaful ma'dum, berlawanan dengan kata ma'dum. Ma'dum itu sighahnya juga adalah isim maf'ul. Ma'dum itu artinya, kalau melihat dari sighahnya, adalah ditiadakan, ketidakadaannya.
Padahal makdum di situ, ya, makdum di situ memang nggak ada. Bukan yang tadinya ada terus diadakan. Makdum di situ memang artinya nggak ada. Nggak apa-apa, agak bingung-bingung sedikit, nggak apa-apa. Maujuda bukan berarti dia diadakan. Maujuda bukan berarti dia diadakan. Lalu seolah-olah menganggap bahwa tadinya tidak ada lalu diadakan. Udahlah, supaya cepat selesai ini, saya langsung aja nih. Itu kan keliling-keliling aja. Supaya langsung aja. Maujuda itu artinya ada. Itu maujuda itu artinya ada, maha ada. Saya ulangi lagi, ma'buda itu disembah, maksuda itu dituju, maujuda tidak berlaku bagi Allah akan terjemah diadakan. Jadi maujuda di situ tidak berlaku bagi Allah dengan terjemah diadakan. Maujuda di situ artinya ada. Dalam kurung maha ada. Maha ada. Contoh seperti begini. Kalau mau bersalawat itu pakai ayat apa? Innallaha wa malaikatahu, terus yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada. Nah, bersalawatnya itu bukan salawat kayak kita. Kalau kita bersalawat gimana? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terserahlah kalimahnya, tetapi tertuju kepada Rasul. Nah, kata sholawat di sini jangan disamakan sholawatnya Allah dengan sholawatnya kita. Ini yang saya maksud maujud itu di sini. Jangan disamakan maujud itu penggunaan muhdas. Itu isim maf'ul, lalu maujud kepada Allah itu disamakan, tidak bisa disamakan. Makanya ada yang disebut dengan apa? Dalam kajian tafsir ahkam itu ada yang disebut dengan kalimat muhkamat dan ada mutasabihat. Yadullahu fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Nggak bisa disamakan pemahaman tangannya hamba dengan itu, kan harus ditakwil. Nah, tapi ini juga dikunyah-kunyah juga saya ngomong ini. Jangan pula ditelan mentah-mentah juga. Jadi hakikatnya orang yang mengatakan la maujuda illallah, pemahamannya dan maknanya adalah menyatakan enggak ada yang ada selain Allah. Itu maksud enggak ada yang ada, ini enggak ada, itu enggak ada, sana enggak ada, sini enggak ada, di luar enggak ada. Yang ada hanya Allah. Ya lagi-lagi ini kan masalah bahasa ya. Tapi makna orang mengatakan la maujuda itu begitu, enggak ada yang ada. Yang ada hanya Allah. Tapi kalau bapak-bapak masih juga sepertinya menggelitik dalam pikiran, ada nazam ya yang populer di kalangan pesantren itu
Nanti searching di internet itu ada nazam disebut dengan Aqidatul Awam. Pernah dengar enggak? Nazam Aqidatul Awam itu. Saya baca sedikit nazam. Ini nazam Aqidatul Awam ini bicara masalah sifat 20. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Itu bait pertama. Falhamdulillahil qadimil awal awali al-akhiril bakinil bila tahawuli. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahhada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi isyrina sifah. Maka ketahuilah bahwa Allah itu memiliki 20 sifat yang wajib. Nih, dengarkan. Fallahu mawjudun. Itu dalam bait itu. Fallahu mawjudun. Nah, mawjud di sini bukan diadakan. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Fallahu mawjudun, Allah itu ada. Maka kata mawjud di sini artinya adalah ada, bukan itu aja sih yang mau diomongin malam Senin ini. Malam Selasa ini. Malam Selasa ini. Nah, makanya ya ulama-ulama terdahulu juga, nah ini kan husnuzon kita yang sekarang, tentu mereka juga tidak segegabah itu mengungkapkan kata-kata itu. Ya, ini omongan ini perbandingan, bukan untuk ngebuat bingung, tetapi perbandingan. Jadi andaikan nanti ada yang tahlil menggunakan kata la maujuda, jangan menyalahkan, karena mereka juga ada argumentasinya. Tidak setiap isim maf'ul itu harus diartikan ma waqa'a alaihi itu. Dah, titik. 7:25. Kalau ada yang nanya, ya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pernyataan dari Kiai Haji Sirat di TV saya dengar beberapa hari yang lalu. Beliau berkata bahwa Al-Quran tidak akan menunjukkan bahwa Allah itu ada. Bahasanya bahasa tinggi buat kita yang nggak paham itu tentu banyak-banyak. Tapi mungkin juga kalimat yang disampaikan itu ada di buku selanjutnya kita tidak tahu. Tanyakan apakah benar dalam contoh tidak ada kata-kata bahwa Allah itu ada. Yang kedua, apa yang disampaikan Ustaz tadi bahasanya yang kira-kira mungkin sudah kita pahami saya bersama, bahwa Allah itu selain Allah itu masuk. Allah itu ada sebelum segala sesuatunya ada. La ilaha illallah. Artinya ketika itu selain Allah tidak ada. Apa? Nah, kalau akan makhluk bumi,
Apa? Ya. Sebelum apa? Bumi. Sebelum bumi. Ya. Tapi lagi. Sayang. Dilewat tiga. Dilewat. Ada lagi? Ya. Ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi terkait dengan pengertian dari laki-laki Allah yang mengartikan tadi dua yang timbang. Mungkin itu ada tidaknya itu ada aplikasi masing-masing. Tapi dalam perjalanan tadi juga salah satu tadi adalah tadi kedua itu adalah yang disembah. Pertanyaan saya, orang-orang Quraisy itu betul-betul memahami la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah mereka menolak paham itu karena mereka beranggapan kalau la ilaha illallah diterima mereka harus menyembah satu-satunya Tuhan itu Allah. Pertanyaannya, konsekuensi dari menyembah itu apa? Konsekuensi dari menyembah itu apa? Kalau dilihat dari saya kan, kalau mereka mengikuti Nabi Muhammad, maka posisi kehidupan dunia itu akan habis mereka. Apa seperti itu? Konsekuensi dari menyembah maksudnya itu harus ikut syariat Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah berkehendak. Jadi sudah disebutkan di situ. Nah, saat di sini berarti kan Allah itu bebas berkehendak apapun yang dikehendaki oleh Allah. Tapi dalam Al-Quran tidak dikatakan Allah menepati janji. Nah, berarti terikat dengan janji yang telah diucapkan. Apa ini sesuatu yang kadang-kadang tidak sinkron juga? Apakah Allah bisa melanggar janji? Tidak boleh katakan Allah menepati janji. Kalau bebas bekerja berarti kan bebas. Oke, terima kasih banyak. Ya. Ini? Bapak. Kalau kita ini ya, termasuk saya, termasuk yang ini, praksi kami, fikih, kemudian dan lain-lain. Pertanyaannya adalah, apakah kita yang seringkali umat-umat tadi derajatnya bisa sama dengan mereka yang untuk sakit tadi? Talqin. Ya, itu sakit tadi. Itu tasawuf lah. Mulai boleh. Jadi nggak usah talqin gitu. Taklim aja. Ya gerak cepat ya. Tidak tahu persis dengan isi video itu. Apakah didengar secara full atau didengar secara potong-potong? Maka itu perlu ditelaah kembali. Tetapi menunjukkan bahwa Allah itu ada, tidak mesti juga harus kepada makna tekstual yang tercantum, tapi secara substansi itu dikatakan. Contoh surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, khitabnya kepada Rasulullah dengan mengucapkan Qul huwallahu ahad, itu menunjukkan bahwa Allah itu ada. Kemudian konsekuensi, bagaimana konsekuensi orang-orang Quraisy
konsekuensinya adalah dia mengikuti aturan dari la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Jadi konsekuensinya bertauhidkan kepada Allah lalu menjalankan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu tidak akan berlaku, dan itu hukumnya mustahil kalau Allah itu ingkar, dan tidak akan terjadi, dan itu hukumnya mustahil. Sebab dalam Al-Quran, innal ladzina yubayyi'unallah innal ladzina yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innahu yanqutu ala nafsihi wa man awfa bima ladayhi wa man fasayyi. Nah, bagaimana ya terkait dengan tempat janji ini kan Allah hadapkan kepada manusia yang memang manusia itu diliputi dengan sifat hayawaniyah bahimiyah. Kemudian Allah sampaikan kepada anak manusia dengan segala konsekuensi dan janji-janji yang Allah sampaikan. Dan janji-janji Allah itu pasti akan Allah tepati. Lalu yang ketiga, taklim dengan talqin. Ya, tentu ini sesuatu hal yang berbeda antara taklim dengan talqin. Jadi kalau taklim ini ranahnya kepada ilmu, taklim itu ranahnya kepada ilmu, talqin itu ranahnya kepada amal. Jadi orang yang belajar talqin, orang talqin itu orang ranah kepada amal, dan amal itu harus diminta. Coba Bapak perhatikan, guru mursyid, ya, guru ruhani, dia tidak akan menyampaikan talqin kalau tidak diminta. Sebab talqin itu adalah bukan ilmu, talqin itu adalah amalan. Karena dia amalan, maka dia harus diminta. Sebab konsekuensi dari talqin itu sendiri, dia akan mengamalkan. Jadi kalau taklim itu ranahnya kepada pengetahuan, kalau talqin itu ranahnya kepada amaliyah. Mereka itu menghayati, kemudian bisa mengamalkan. Apakah ada bedanya ya? Nanti kalau ada waktu belajar talqin, dan nanti akan merasakan bedanya. Kapan ada waktunya belajar talqin. Tapi talqin itu harus diminta dalam minta itu bukti bahwa dia akan mengamalkan. Oke, itu saja Bapak-bapak, terlepas ini puas atau tidak. Tapi kalau melihat dari pertanyaannya kayaknya tak puas. Tahu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.